Kenapa LPS perlu dikenal orang? Supaya kita tidak mengalami lagi seperti 9798 ketika satu bank mulai diras nyebar ke bank yang lain. Ya udah, saya sekolah saya pikir yang paling gampang ekonomi kan. Oke. Karena kalau orang Indonesia berpikir ekonomi adalah hafalan. Saya salah. Setelah saya sekolah di sana itu ilmu yang susah sekali rupanya. Betul. 1 bulan sekolah saya hampir menyerah karena saya baca tiap hari nggak ngerti-ngerti. Tapi begitu Anda menguasai, Anda akan bisa menikmati berita-berita di koran dengan baik dalam pengertian kamu tahu, kita tahu kenapa ini arahnya seperti ini. Kalau betulin juga tahu cara betulnya gimana. Jadi 1 bulan pertama tuh saya 1 bulan 2 bulan lah hampir nyerah. Saya ngadep istri saya kan. Ini pelajaran ternyata susah. Saya dulu orangnya sombong. Saya pikir orang ITB kan pinter. Semua pasti bisa dipelajari. Ternyata ini nggak bisa, nggak ngerti-ngerti. Ini susah. Akhir semester ini kita pulang ya. Dia bilang, iya kita pulang ke Indonesia. Sampai Indonesia kamu saya cerai. Pak Purbaya Yudi Sadewa, apa kabar Pak? Baik, Mas Wisnu, apa kabar? Kabar baik, suka badminton katanya Pak? Seminggu sekali sama teman-teman wartawan. Oh gitu, untuk jaga kesehatan, untuk sosialisasi Pak? Untuk nemenin wartawan aja. Kenapa wartawan perlu ditenganin? Takut jadi wartawan kayaknya? Enggak, kita ya wartawan kan yang mengcover di mana-mana tentang LPS segala macam ya. Jadi kalau saya pikir kalau kita relasinya dengan wartawan, kalau minta ditulis pun nggak maksa-maksa amat lah jadinya. Nah itu relasi juga saya pikir LPS ini kan sekarang walaupun ngakunya dikenal, terus terang masyarakat masih banyak yang tidak tahu LPS. Jadi saya mesti dekat dengan media supaya ya keterkenalannya naik. Media ingat-ingat dikit lah dengan LPS. Jadi kalau ada apa-apa LPS ditulis sedikit-sedikit ya. Oke. Dampaknya apa Pak kalau LPS terkenal? Pak Purbaya terkenal juga? Saya udah terkenal, nggak perlu lagi LPS. Kan dulu sering nulis di Kompas. Betul. Jadi dampaknya dikenal adalah itu yang membantu stabilitas sistem finansial kita. Karena masyarakat jadi tahu bahwa semakin tahu lah bahwa dananya dijamin oleh LPS. Jadi nggak taruh lagi tuh kalau sampai 2 miliar, kan kita sering dengar cerita kan, uang 100 juta ditaruh di kasur apa di bawah bantal. Kalau cuma segitu aja mah taruh aja di bank, sampai 2 miliar dijamin oleh LPS. Jadi semakin banyak orang tahu uangnya dijamin oleh LPS, ketika ada berita-berita negatif atau rumor di pasar atau di koran-koran atau di media yang bilang bahwa bank ini akan bangkrut, bank ini akan bangkrut, orang tenang karena dijamin LPS. Akibatnya orang nggak akan berbondong-bondong ke bank narik uangnya. Yang bisa men-trigger trust kan kalau dibiarkan. Jadi ini salah satu kunci kenapa LPS perlu dikenal orang, supaya kita tidak mengalami lagi seperti 9798 ketika satu bank mulai diras nyebar ke bank yang lain karena semua orang takut uangnya hilang. Kita sekarang udah menjamin sekitar 99,93% dari total rekening yang ada di perbankan. Jadi hampir semuanya ya, Pak. Sudah dijamin. Jadi masyarakat harusnya kalau tahu itu akan tenang dan tidak terlalu takut dengan berita negatif ya. Oke, sebelum ke situ lebih dalam lagi Pak Purbaya ini backgroundnya kan elektro ya, meskipun terus sekolah ekonomi ya. Gimana bisa dari teknik gitu ya, terus ke ekonomi dan kemudian tahapan menjadi LPS gitu? Jadi saya dulu dari elektro lulus kerja di selang bersih, itu service oil company. Ya kerjanya berat sekali, kadang-kadang nggak tidur berhari-hari. Habis itu saya mau kawin, itu kan kerja di lapangan, paling pulang 2 bulan sekali. Calon istri saya bilang, kalau begitu mas saya nggak akan kawin sama kamu. Jadi saya mesti cari tempat yang lebih tenang. Saya lihat ekonomi cukup menarik. Saya pikir tempat yang bisa berkontribusi ke negara adalah ekonomi. Kalau saya menjadi ekonomi yang baik, jadi saya belajarlah itu ekonomi di Amerika Serikat 5 tahun. Setelah itu kembali ke sini. Dan ya mulai melihat data-data ekonomi seperti apa dan mencoba menerapkan apa yang saya pelajari dari Amerika di Indonesia. Dan ternyata orang sering bilang kan ekonomi kita beda dengan ekonomi buku atau textbook. Saya lihat sama dan semua ilmu yang di buku itu bisa dipraktekkan di sini dengan lumayan hasilnya.
kalau kita menguasai fundamental pengetahuannya dengan benar. Penilaian orang bahwa ekonomi Indonesia tidak seperti textbook karena apa? Karena orang nggak membaca textbook ekonominya atau? Kayaknya kalau saya lihat baca pengamat zaman dulu yang saya lihat ya, pandangannya cenderung tidak inline dengan fundamental ekonomi, keilmuan ekonomi yang saya pelajarin. Jadi mungkin mereka sebagian berpikir bahwa nggak usah baca buku lah, yang penting nalar segala macam, jadilah ekonom gitu. Padahal enggak itu. Padahal enggak. Ya jadi ekonom ngawur. Jadi pengetahuan ekonomi yang benar tetap diperlukan untuk menjadi ekonomi yang baik. Jadi tidak benar pandangan bahwa ekonomi kita berbeda dengan ekonomi lain. Sama aja. Jadi cara ngambil keputusan orang sama, respon ekonomi terhadap kebijakan fiskal dan moneter hampir sama. Jadi kita bisa terapkan ilmu-ilmu yang ada di buku untuk memperbaiki arah ekonomi Indonesia, dan itu sudah terjadi sekarang dan ke depannya. Ya, tadi peralihan dari Pak Purbaya dari elektro kerja di Islam Bersih lalu ke kuliah ekonomi, ada faktor istri ya. Jadi istri tidak mau berpisah terlalu lama atau? Utamanya itu saya pikir. Saya waktu teknik kan nggak ngerti juga mau ngambil ekonomi mau ngapain. Dia bilang pokoknya kamu keluar dari sana sekolah. Ya udah, saya sekolah, saya pikir yang paling gampang ekonomi kan. Karena kalau orang Indonesia berpikir ekonomi adalah hafalan. Saya salah. Setelah saya sekolah di sana itu ilmu yang susah sekali rupanya. Betul. 1 bulan sekolah saya hampir menyerah karena saya baca tiap hari nggak ngerti-ngerti. Jadi rupanya ekonomi adalah ilmu yang cukup rumit, cukup menantang untuk dipahami. Tapi begitu Anda menguasai, Anda akan bisa menikmati berita-berita di koran dengan baik, dalam pengertian kita tahu kenapa ini arahnya seperti ini. Kalau betulin juga tahu cara betulnya gimana. Jadi sebetulnya ilmu yang cukup menarik, untuk saya sih fun. Iya. Apa yang membuat Pak Purbaya kemudian bisa menyelesaikan, karena itu berat kan, sesuatu yang belum dipahami, kayak kejebur di situ kan, kemudian lalu selesai dan ternyata butuh waktu yang panjang untuk melakukan penyelesaian di studi itu ya. Jadi 1 bulan pertama tuh saya 1 bulan 2 bulan lah hampir nyerah. Saya ngadep istri saya kan. Menghadap istri. Saya bilang ke dia, ini pelajaran ternyata susah. Saya dulu orangnya sombong. Saya pikir orang ITB kan pinter. Semua pasti bisa dipelajari. Ternyata ini nggak bisa, nggak ngerti-ngerti. Setelah itu saya menghadap dia, saya bilang, ini susah. Akhir semester ini kita pulang ya. Dia bilang, iya kita pulang ke Indonesia. Sampai Indonesia kamu saya cerai. Jadi habis itu saya takut ya, kalau saya dicerai kan rugi, udah keluar kerja, duit udah kepake, istri hilang pula. Habislah saya. Jadi saya belajar lagi, saya hanya bilang ke dia, kamu dukung saya belajar terus, saya akan belajar sampai selesai. Dia bilang oke, saya dukung. Ya itulah, jadi kita perlu dukungan. Ternyata betul, kita nggak bisa jalan sendiri, harus ada pendukung. Dan pendukung yang paling kuat dan paling konsisten terus menerus adalah istri. Adalah istri saya. Lalu setelah pulang dari Amerika studi, lalu apa yang Pak Purbaya lakukan kemudian tahapannya sampai sekarang menjadi komisioner? Jadi setelah itu saya kerja di Danareksa Research Institute. Itu riset institusi yang betul-betul fokus di ekonomi saja. Itu saya betul-betul bisa melihat data ekonomi, data pasar dengan basis yang hampir setiap hari. Dan kalau di pasar kan real time, dan pasar kan lihatnya bukan ke belakang, kita lihat ke depan. Kalau ke belakang di pasar bilang kuno. Kalau saya ketemu klien kan nggak mungkin saya cerita teori ekonomi yang kemarin-kemarin. Harus teorinya begini, ke depannya seperti apa, prediknya seperti apa. Jadi kita terbiasa dengan melihat dampak suatu kebijakan atau dampak suatu kejadian terhadap prospek ke depan ekonomi. Dan utamanya kalau mereka adalah saham dan obligasi, karena mereka naruh uang di situ. Nah selama bertahun-tahun itu ya kita ngerti sedikit. Waktu zaman 2004-2014 kita bisa ngasih masukan sedikit-sedikit ke pemerintah melalui Kompas juga kan. Saya menulis di Kompas untuk opini Senin itu ya. Tiap Senin itu yang bagian bisnis itu untuk memberi wawasan ke masyarakat lah. Gimana suatu kejadian terjadi dan gimana ngatasinnya ke depan.
lumayan lah di situ. Habis itu 2010 saya bantu Hatta Rajasa sebagai staf khusus, dan 2015 saya jadi deputi di KSP, kantor staf presiden, memberi masukan juga pada waktu itu sedikit-sedikit. Kemudian saya keluar Polhukam, Menko Polhukam, kemudian ke Menko Maritim. Kemudian karena ada krisis di 2020 kemarin, Maritim membantu sedikit-sedikit ya. Tahu-tahu saya dilempar ke sini, dibuang ke sini, ya nggak apa-apa, saya ikut. Dibuang ke tempat yang enak, kata saya. Di rentang waktu yang panjang itu ada beberapa momen krisis kan ya Pak Purbaya? Tadi 2004 sampai 2015 itu momen yang kemudian ada krisis 2008. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa itu yang kemudian bisa kita pakai untuk melihat ke depan ya? Jadi saya bukan pelajari krisis 2008 ya. Waktu itu saya pelajarin 97, 98. Kenapa kita jatuh lebih dalam dibanding negara-negara tetangga kita. Yang pertama diserang kan Thailand kan, ya. Tapi yang jebloknya paling dalam kita. Mereka cuma mengalami kontraksi mungkin 6,7%, kita 13,1%, dan recovernya lama banget. Dari situ kita lihat kesalahannya di mana, dan pada waktu 2008 ada global crisis, ya kita nulis-nulis sedikit lah di Kompas juga dan ngasih masukan ke beberapa ekonom atau dari pengalaman 98, sehingga pada waktu itu kebijakannya dirubah. Dulu kan di 1998 kencangkan kan, ya. Semua proyek-proyek dibatalkan, bunga dinaikkan sampai tinggi sekali sampai 70%. 2008 kan berubah, dilonggarkan ya, bukan saya yang rubah, Bank Sentral yang rubah, cuman kan ada perubahan pandangan terhadap cara mengatasi krisis. 2015 juga kita hampir jatuh waktu itu. Karena apa ya, harga minyak tinggi, kita naikin BBM di 2014-nya. Di akhir tahun. Di akhir Oktober, November lah, naikin BBM. Tapi langkah-langkah pencegahan negatif impact-nya tidak dijalankan dengan baik. 2015 saya masuk ke KSP, ya kita rubah, memberi diskusi untuk alternatif langkah yang bagaimana yang lebih bagus. Untung dijalankan, dan kita 2015 pertengahan udah mulai recover sampai akhir 2019. Ya. 2020 kita ada krisis lagi. Sama approach-nya pada waktu kita jatuh, tadinya sistem keuangan di sini ketat sekali. Tarik ikat pinggang. Kita lihat pengalaman 2008 bahwa kebijakan yang terlalu ketat bisa mengganggu sistem finansial dan perekonomian secara keseluruhan. Jadi 2020 tuh dirubah mungkin sejak April, Mei, jadi dirubah sedikit kebijakannya, dan 2021 Mei sudah masuk ke sistem hampir 100% menurut saya ya. Kebijakan moneter dan fiskal yang betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak itu ya kita recover sampai sekarang. Ya. Dan itu yang kemudian dilihat oleh banyak negara ya, dan diakui oleh banyak pihak bahwa Indonesia mampu cukup stabil di era yang nggak pasti itu ya. Ya kita penilaian saya mereka amat kagum ke Indonesia ya. Mungkin karena pimpinan kita jago-jago ya. Penanganan bagus, dan ekonominya juga penanganan respon kebijakan makro, fiskal, moneter dan lain-lain cukup bagus ya. Sehingga kita masih bisa memberikan pertumbuhan yang bagus sekarang ya. Jatuhnya hanya 2 tapi habis itu recover dengan cepat. Saya pikir dengan pengalaman 3 krisis yang besar tadi, 97, 2018, 2015 dan 2020, kita nggak usah takut lagi terhadap gejolak perekonomian global. Harusnya ilmu kita udah cukup. Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita menuju akan terdampak negatif sekali tahun depan gara-gara perekonomian global gonjang-ganjing, ya mungkin some extent betul, tapi nggak akan membuat negara kita krisis atau resesi berkepanjangan. Saya sih yakin kita masih bisa tumbuh positif kalau kita menerapkan pengalaman atau pengetahuan dari 4 krisis yang lalu. Tapi sinyal yang sering disampaikan baik Bapak Presiden maupun Menteri Keuangan kan ada kewaspadaan yang tinggi karena ketidakpastian yang makin besar juga ya, karena efek perang belum selesai, lalu juga pangan dan energi tidak
stabil harganya. Itu menurut Pak Purbaya tidak cukup mengganggu atau setidaknya kita sudah punya kemampuan mengelola itu. Kita tetap harus waspada terhadap gejolak global ya. Pasti ada dampak negatif ke kita. Cuman kan kita punya instrumen dan cara untuk memitigasi atau mengurangi dampak negatif dari apa yang terjadi di global tadi. Domestic demand kita sekitar 80% lah permintaan dalam negerinya. Ketergantungan terhadap ekspor hanya 20% plus minus gitu ya. Jadi kalau kita jaga domestic demand, permintaan dalam negeri kita jaga, 80% saya pikir cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi walaupun yang global hancur-hancuran. Jadi nasib kita sebetulnya di tangan kita sendiri. Kalau respon kebijakan kita sampai 1998, wassalam kita. Tapi kalau seperti 3 krisis yang terakhir, ya kita nggak apa-apa. Jadi itu yang mesti disampaikan ke publik, ke umum bahwa nasib kita di tangan kita sendiri. Dan kita sudah cukup pintar, udah punya 4 krisis, 1 jeblok, tapi yang 3 lumayan kan. Jadi nggak usah takut, kita cukup pintar sekarang. Dan itu kayaknya juga yang membuat negara lain menaruh percaya kita tinggi dan kemudian kita punya peran yang besar di presidensi G20 nih Pak Purbaya. Dan kita ngelihat bahwa ada 3 pilar di situ yang cukup punya dasar di mana kita ditunjuk sebagai ketua. 1, arsitektur kesehatan kita bagus, dari Pak Purbaya juga menyebut penanganan kita, lalu bagaimana ekonomi dan transformasi ke digital itu juga sedang tumbuh dan ini juga jadi harapan yang sering disebut oleh pemerintah. Yang ketiga, transisi ke energi nih Pak Purbaya. Pak Purbaya melihat peran dari LPS untuk mendukung presidensi ini di sisi mananya ya? LPS kan lembaga penjamin simpanan, kalau langsung nggak ada pasti. Tapi kita ada mengadakan kita mendukung side event. Ada 2 side event. Yang pertama adalah yang International Seminar LPS. Yang kedua adalah Bloomberg CEO Forum. Di situ kita akan mengumpulkan, bukan kita mensponsori Bloomberg untuk membahas 3 isu utama tadi. Yang utamanya nanti ada energi, kesehatan, dan kita masukkan juga yang ibu kota baru nanti. Ibu kota baru. Ibu kota baru, sehingga kalau ada investor yang tertarik bisa berdiskusi di sana dan men-follow up-nya dengan berinvestasi di ibu kota baru. Yang untuk energi ya kita undang nanti perusahaan-perusahaan yang mendukung sustainable energy seperti kendaraan listrik dan lain-lain ya. Kesehatan juga kita undang kita mendukung diskusi ke arah sana di mana kesehatan harusnya nanti ada suatu kerjasama global. Kita sudah siap secara arsitekturnya ya. Kalau yang untuk konferensi LPS sedunia itu sebenarnya apa yang mau dimunculkan? Di situ LPS sedunia itu sedang memikirkan gimana caranya LPS sedunia memberi kontribusi tadi terhadap pertumbuhan industri yang lebih sustainable, yang ramah lingkungan. Nah, di situ akan didiskusikan hasil pemikiran kita sedunia seperti apa. Terus terang sekarang masih belum terlalu clear. Tapi saya pikir nanti dengan diskusi, dengan berjalannya konferensi menjadi clear apa yang akan kita kontribusikan ke sana. Bisa macam-macam, tapi sampai sekarang masih belum bisa saya jelaskan apa sih, karena belum bulat. Nanti kalau saya ngomong sekarang masih mendahului takdir lah kira-kira. Tapi kita bergeraknya ke arah sana. Jadi LPS masing-masing negara itu punya peran yang sama sebenarnya, atau ada kekhasan per negara, Pak? Ada yang khasan. Jadi tingkatnya macam-macam. Ada yang hanya juru bayar aja, ada yang juru bayar tambah lain-lain, risk minimizer, ada juru bayar, risk minimizer tambah resolusi. Jadi kita sekarang tadinya kan juru bayar nih, tadi terus tambah risk minimizer. Nanti ke depan kita akan bertindak juga sebagai resolusi perbankan dan nanti mungkin ditambah dengan penjaminan asuransi. Jadi beda-beda tuh, ada 1, 2, 3, 4. Jadi nggak sama semua bangsa LPS dunia itu. Kita tentunya kalau untuk asuransi akan belajar di tempat yang sudah menjalankan itu. Misalnya Korea dan Jepang sudah menjalankan itu, kita akan belajar ke mereka gimana caranya supaya penjaminan asuransi di sini bisa lebih mulus. Kalau di sisi pemahaman masyarakat tentang LPS sendiri, Pak Purbaya melihat sejauh ini dari data mungkin yang dilihat, apakah publik cukup paham dengan peran-peran LPS di Indonesia? Kalau Anda tanya orang LPS, kita akan bilang pasti paham.
Tapi kalau dari survei ternyata Ya, mengecewakan lah. Survei sebelumnya hanya 30% yang tahu LPS. Tapi survei terakhir dengan mulai aktifnya kita mensosialisasikan, itu sudah 60% yang tahu LPS. Ke depan kita targetkan paling enggak 80% tahun ini, kalau di survei ya, tahun depannya harusnya lebih tinggi lagi. Jadi LPS akan lebih agresif mensosialisasikan LPS dan perannya ke publik supaya kita lebih aktif bisa membantu menenangkan sistem finansial kita. Jadi ini berhubungan dengan financial system stability. Ya, ya. Peran apa yang paling penting untuk diketahui publik tentang LPS ini, Pak?